Ya, hari ini kita akan membantu klien kita yang datangnya dari luar kota ya. Iya, datang dari Lampung. Ya, datang jauh-jauh dari Lampung bertujuan untuk mencari seseorang yaitu kakaknya. Iya, ini seorang adik yang benar-benar sayang banget sama kakaknya ya. Udah berapa lama sih Val sebenarnya adiknya nih nggak ketemu sama kakaknya? Udah 5 bulan. Udah 5 bulan, lama banget tuh ya. 5 bulan nggak ketemu sama kakaknya. Nah pertanyaannya, ini kenapa? Seorang kakak ya, laki-laki meninggalkan keluarganya nggak ada kabar sama sekali. Apalagi ayahnya sakit keras coba. Rati ini kalau kita ngeliat lagi mengemban amanah ya buat apa? Buat ayahnya juga buat keluarganya. Dia berusaha untuk ketemu sama kakaknya supaya ayahnya ini diharapkan bisa sembuh ya, karena ayahnya ini kepikiran sama Khawatir, iya. kepikiran dan khawatir sama kakaknya ini. Nah ini sekarang kita ketemuan di sebuah hotel ya, dia yang nginep di sana. Nanti kita akan ngobrol langsung sama dia. Rati, Rati. Rati. Masuk aja langsung. Halo. Halo, Yang Rati. adalah Iya. jauh-jauh dari Lampung ke Jakarta, kita ketemuan di sebuah hotel di situ. Kita ketemu di lobinya dan kita ajak ke mobil, disitulah dia cerita. Kalau kita tadi aku bahas sama Feli tadi kan sebelum ketemu kamu. Jadi papa kamu sakit tuh katanya kepikiran sama kakak kamu, bener nggak? Kalau Dini orangnya baik sebenarnya, tapi semenjak Areni tuh dia tuh berubah dan aku sempat mergokin gitu, dia chat sama cewek yang namanya Dara. Dan semenjak kenal Dara itu dia berubah kak, dia tuh berubah drastis. Pokoknya kayaknya udah diracunin pikirannya tuh sama si Dara itu kak. Saya Mandala Padisoci. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi tunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Dia mendapatkan amanah dari ayahnya kalau dia harus mencari kakaknya yang namanya Odi. Bayangkan, anak umur 20 tahun harus mengemban amanah dari ayahnya yang sedang sakit saat ini. Ayah tuh sakit parah gara-gara kakak tuh nggak pulang. Dia care nggak sama keluarga? Dia care banget sama keluarga. Pokoknya dia bertanggung jawab banget sama keluarganya. Dan dia pokoknya jadi anak kebanggaan ayah gitu lah. Buat penerus ayah. Tadi kamu bilang kamu mergokin chatnya sama Dara. Emang chatnya gimana sama Dara? Iya kan, aku nggak sengaja gitu. Dia pas pergi aku buka-buka WhatsApp-nya dia kan. Terus aku lihat ada chat dari Dara. Dia tuh manggilnya udah sayang-sayangan segala macem gitu. Udah kayak pacar udah. gitu kak. Kan gak apa-apa kalau misalnya itu. Berarti bukan pengaruh yang jelek kan chatnya? Iya tapi kan gara-gara dia kakak tuh berubah kak. Lu lihat chatnya Dara ke kakak tuh sampai bilang gini, dia ngajak apa ya, tinggal bareng lah. Iya sampai kayak gitu. Cewek ini? Iya makanya malah ngajak. cewek itu cewek nggak kak, makanya tuh bikin kau dia tuh berubah. Pernah datang ke rumah gak sih ceweknya? Pernah. Dan muka-mukanya aja muka-muka cewek nggak kak. Pokoknya nggak banget lah dia. Tepat banget jadi pacar kakak aku. Berarti udah ketemu juga dong sama papa kamu. Udah, dan emang papa tuh nggak setuju sama si Dara itu. Sampai aku mergokin chatnya lagi, si Dara tuh ngajak kabur, ngajak ibaratnya bareng sama Kak Odi, kabur dari rumahnya kalau nggak direstuin sama ayah kayak gitu. Itu kan udah cewek nggak banget kan kak? Kalau gue ngeliat Rati ini benci banget sama perempuan ini, kenapa? Ya, karena perempuan ini yang menjauhkan Odi ini sama keluarganya. Perempuan ini yang membuat Odi ini ya jarang pulang ke rumah, hidupnya berantakan. Urusan pekerjaan, bisnis sama orang tuanya ini semuanya ditelantarkan. Dia cuman apa? Dia cuman mementingkan perempuan ini katanya. Bahkan Odi ini katanya nekat mau nikah tanpa persetujuan orang tua dan keluarga. Bayangin. Dia jadi ngebantah orang tua, terus dia juga nggak nurut sama ayah. Sampai dia bilang gini, kalau ayah nggak ngerestuin hubungan mereka, kalau dia nekat mau kabur sama ceweknya itu.
Makanya Kak Odi tuh sampai sekarang nggak pernah pulang karena dia nggak direstuin sama ayah. Dia nekat pergi sama pacarnya, mau kawin lari. Nekat kawin lari cuman gara-gara perempuan ini. Yang ada di pikiran gue, apa hebatnya sih perempuan ini? Kenapa Odi kok sampai terpengaruh sama yang namanya Dara? Apakah Dara seorang yang baik? Apakah Dara seorang yang pintar ngerayu laki-laki? Kata Rati sendiri coba. Dara ini nggak jelas masa depannya. Ya. Pekerjaannya juga nggak jelas. Serabutan, kadang menjadi SPG, kadang menjadi marketing. Nah kenapa Odi mau sama Dara ini? Terus aku pikir tuh Kak Odi kabur dari rumah tuh ya masih dalam lingkup Lampung lah. Tapi aku dapat kabar kalau ada yang lihat Kak Odi tuh di Jakarta. Bayangin Kak, sampai ke Jakarta gara-gara itu cewek. Sampai dia ninggalin ayah, ninggalin keluarga. Kasihan ayah Kak. Dia tuh sakit gara-gara Kak Odi. Padahal Kak Odi tuh udah disekolahin tinggi-tinggi. Biar nantinya mengharumkan nama orang tua. Tapi malah dia bikin kecewa keluarga coba. Gara-gara itu cewek. So dia udah sekolah tinggi-tinggi. Di Jakarta cuma apa? Jadi tukang parkir kan gak tega. Rati ini cerita, Odi ini seorang kontraktor besar. Ya, dia punya alat berat banyak di Lampung. Tapi semenjak dia pacaran sama Dara dan kemudian menghilang gak ada kabar, terakhir keluarganya ngelihat seminggu yang lalu dia menjadi tukang parkir coba. Astagfirullahaladzim. Iya. Siapa? Kata saudara aku, dia ngeliat Kak Odi, dia tuh lagi jadi tukang parkir gitu. Tapi pas dia panggil Kak Odi tuh berusaha pura-pura nggak ngedenger. Kak Odi tuh malah kabur, dipanggil tuh malah kabur Kak. Berarti bukan Odi kali. Kalau misalnya itu bukan Kak Odi, kenapa dia dipanggil kabur? Rati nangis, dia nggak tega. Menceritakan semuanya dia nggak tega. Dia merasa terpanggil sebagai adik untuk membantu ayahnya, untuk menyadarkan kakaknya. Walaupun dia sendiri masih kecil. Ya udah nih, setelah kita ngobrol ketemuan sama Rati, ya udah petunjuk awal kita mau kemana? Kita ke rumah saudara saya, Mas. Namanya Dahlia. Saudara saya inilah yang seminggu yang lalu ngeliat kakak saya jadi tukang parkir di sebuah supermarket. Ya udah akhirnya kita menuju ke rumahnya Dahlia. Dahlia tinggal sama siapa ini? Dia sama neneknya. Oh, neneknya. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Di sini, Nek. Permisi, Nek. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sampai di rumahnya Dahlia, kita ketok pintunya karena sepi banget rumahnya. Keluar seorang nenek-nenek. Namanya Nenek Darsi. Kamu siapa? Saya anaknya Pak Usman, Nek, yang dari Lampung. Dari Lampung? Iya. Saya adiknya Kak Odi. Odi. Kamu kenal Odi? Tahu Odi? Iya, Odi itu kakak aku, Nek. Udah lama gak pernah kesini. Kalau misalkan kamu tahu di mana, Odi suruh datang sini main gitu ya. Justru Rati tuh kesini mau nyari Kak Odi, Nek. Nggak ada Odi di sini sekarang. Ya nggak apa-apa, Nek. Sekarang gini aja, siapa? Dahlia Iya, ada. Dahlia ada, Nek. Ntar sebentar ya. Ya. Ada. Sebentar. Ada. Sebentar. Udah tua. Dahlia. Jangan diajak mikir. Dahlia. Nanti bingung malah. Aduh, lupa nenek. Lupa, dia kerja. Pulangnya nanti sore. Oh, lagi kerja. kerja. Iya. Berarti, Nek. Coba nanti aku chat dia aja kali ya, Ya. biar lebih tahu. Iya. Ini siapa nih? Saya adiknya Tadi udah Odi. dijelasin, Nek. Usman punya anak cuma satu, Odi doang. Mungkin karena pikun atau apa, terucap kata-kata. Kalau Nenek Darsi ini bilang, Pak Usman itu tidak punya anak perempuan. Oh, nenek nggak tahu ya? Setahu nenek, Usman punya anak cuma satu, Odi doang. Setahu nenek.
Tapi sekarang ada lagi Rati. Iya. Itu nenek kurang tahu. Aja. Saya adanya Odi. Nenek Darsin lupa, mungkin karena udah tua. Cuman kenapa dia cuman inget sama Odi, tapi nggak inget sama Ratih. Bagaimana kabarnya Usman? Ayah sekarang lagi sakit, Nek. Oh, lagi sakit. Iya. Jadi kamu sekarang mampir dulu, duduk dulu. Nenek masak sayur asem, masak jengkol, masak ikan asin. Waduh, Ayo enak sama banget, sambal. Mampir dulu, duduk dulu deh. Kita makan-makan dulu ya. Tapi minta maaf, Nek. Ini lagi buru-buru mau nyari Kak Odi dulu. Ya kalau gitu udahlah. Cari aja kau cari dulu ya. Nanti kalau udah ketemu bilangin suruh kemari ya. Iya, Nek. Ntar mampir ke rumah nenek lagi ya. Iya, Nek. Yaudah, makasih ya, Nek. Makasih sama-sama. Iya, makasih Nek. Maafin nenek ya. Maafin nenek ya. Makasih ya, Nek ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buru-buru kita ke kantornya Dahlia. Dahlia inilah yang dengan yakinnya dia ngeliat kakaknya namanya Odi kerja sebagai tukang parkir. Sampai tempat kantornya Dahlia, kita ketemu sama Dahlianya. Di situ Dahlia cerita. Coba Pak, mungkin ceritain sebentar bisa nggak? Lu terakhir ketemu sama Kak Odi tuh di mana? Kemarin gue ke Bintaro, ke supermarket. Dan itu gue ketemu sama Bang Odi lagi parkiran di supermarket. Pas Dahlia masuk supermarket, diparkirin itu mobilnya sama Odi ini. Awalnya Dahlia nggak percaya. Sampai berkali-kali dia amatin, dia lihat mukanya. Dan ternyata itu memang bener Odi. Dahlia, lu tuh ngeliat kakak gue tuh terakhir kapan? Udah lama, sebulan yang lalu. Kenapa lu baru sekarang? Ya tau sendiri, ayah tuh sakit. Aku nggak bisa ninggalin ayah. Sakit apa? Ayah kena serangan jantung di rumah. Nah itu gara-gara Kak Odi tuh nggak pernah pulang. Terus kamu udah pernah ngecek ke sana lagi belum? Udah, mungkin dia udah pindah kerja kali. Kan udah ketemu waktu itu, makanya dia kabur. Ya udah, kalau gitu coba kita ke sana aja ya, kita ngecek lagi. Yaudah, makasih ya Dahlia, makasih banget. Ya. Jadi kita buru-buru ke sana aja langsung. Feli kan tahu Bintaro kan? Bintaro saya dulu ya. Nah, benar di sini tempatnya. Iya benar kan? Iya, yang di Sektor 2? sih ya emang cuma di sini minimarketnya. Oke, coba aja. Nah, itu ada tukang parkir. Kita nanya sama dia nanti. Yuk, turun yuk. Terus, di situ yuk. Tanya langsung kan. Sampai akhirnya kita mutusin ke supermarket itu dan tanya sama tukang parkir di sana. Pas kita sampai di supermarket, tanya sama tukang parkir di sana. Oh iya, saya Kenal ini ya? kenal. Dia suka bantu-bantu sini juga dia. Jadi dia benar, jadi tukang parkir di sini. Iya, dia tukang parkir di sini. Ini juga. fotonya Bapak nggak salah. Ini absolutely sudah mutlak benar ternyata Odi ini jadi tukang parkir di tempat itu. Dia nggak biasa loh Pak, dia sebenarnya bukan tukang parkir ya Pak, dia orang kantoran. Ya, Tapi kok mau dia jadi tukang parkir? saya tadinya sih nggak boleh, cuman dia minta sama saya. Alasannya apa? Alasannya dia minta Katanya dia nggak megang duit, katanya. nggak megang duit. Penipuan dia, katanya ditipu sama orang dia. Dia ditipu Pak. Iya ditipu dia katanya. Dia ditipu sama siapa? Ya katanya sama teman kantornya katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Terus Bapak sekarang tahu nggak tempat tinggalnya Kak Odi tuh di mana? Nah, saya nggak tahu persis tempat tinggalnya, cuman saya pernah ngantar ke Merak gitu. Jalan Merak maksudnya. Kita tanya lagi sama tukang parkir itu. Bapak tahu nggak di mana Odi sekarang? Karena ini adiknya nyariin Pak. Orang tuanya juga lagi sakit keras. Karena kasihan, tukang parkir itu cerita. Ya Odi terakhir udah nggak kerja di sini lagi. Karena dia udah nikah. Aku nggak percaya. Bapak bohong ya pasti ya? Ntar ngapain bapaknya bohong? Kan bapaknya berusaha ngasih tahu. Iya Pak? Enggak, tapi tuh Kak Odi nggak bakalan nggak ngasih kabar gitu. Masa dia nikah diem-diem, keluarga nggak ada yang tahu. Bayangin coba. Bener-bener pasti tuh Dara. Aku yakin banget itu Dara, Kak. Bener-bener si Dara udah ngeracunin pikiran kakak. Yaudah kita ke sana di teras 3. Feli tahu di teras 3 nggak? Dekat Om. Oh dekat, dekat kok. Ya, ya langsung kita. Pak, makasih Pak, maaf Pak ya. Yuk, oke coba minta nomor telepon ya. Kak Odi!
Sampai di rumahnya Dara, ini klien kita udah mulai agak emosi. Dia ketok pintu kenceng-kenceng ya, panggil teriak-teriak Dara, nggak ada yang keluar di situ. Dara, lu keluar nggak? Gue tahu lu di dalam. Misi, assalamualaikum. Ada orang sih. Kosong kayaknya. Dara mana abang gue, Dara? Gak lama kemudian, pas kita ketok-ketok pintu rumahnya Dara, datang seorang perempuan naik motor. Dan Ratih yakin banget kalau itu adalah Dara. Dara, lu keluar. Gue Kosong, tahu lu kosong. di dalam, Dara. Ini siapa? Mana kakak gue, ha? Lu ngapain sih kesini? Ini rumah gue. Seharusnya gue yang nanya. Di mana kakak gue sekarang? Lu nggak tahu apa-apaan kan? Lu apaan nih kakak lu? Udah deh, lu nggak usah banyak lu ya. Mana kakak gue? Iya, lu ngapain sih? Dijambak ini Ratih, ya, ditempeleng ini Ratih. Mungkin dia juga merasa lebih tua. Ribut akhirnya dua orang ini. Udah saya. Udah. Di mana kakak gue? Lu ngapain sih orang tega banget? Lu jahat banget itu nggak lo? Apa dong? Odi, ini rumah Odi. Ini rumah Odi. Ih, di mana lu? Di mana Odi sekarang, ha? Udah. Dia tuh kurang ajar banget, Kak. Iya, Kurang udah. ajar banget. Awas lu. Ya, akhirnya Feli berusaha pisahin Ratih dan gue berusaha untuk tenangin Dara di sini. Ngapain sih cewek kesini? Mbak dia ini kan adiknya, dia itu kan pengen cari kakaknya. Tapi Bapaknya dia nggak sakit. tahu, tapi dia nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Iya, tapi bapaknya sakit, terus dia tuh nyari kakaknya, wajar dong. Udah diputus sama Hah? Odi. Lu udah putus? Udah. Dara bilang saya nggak menikah sama Odi, Mas. Odi ini sebulan yang lalu pisah sama saya. Saya udah putus hubungan sama Odi sebulan yang lalu. Gimana gue mau tenang, Kak? Ayah tuh di rumah lagi sakit gara-gara itu cewek. Kalau nggak ada dia, kakak Odi tuh nggak bakal berubah kayak Iya, gini. dengerin gue dulu. Lo mesti sabar dong, Rati. Lo tahu posisi lo sekarang, lo butuh kakak lo butuh informasi. Lo nggak boleh kayak gitu, lo nggak lihat semua warga keluar. Semua ngeliatin ini apa-apaan kayak gini, malu. Sekarang ngapain sih Mas kesini, Mas? Rame. Iya, saya cuma minta tolong ini. Sorry banget ya. Ya emang kalau emang dia begitu gue minta maaf deh, gue minta maaf. Tapi Itu dia tuh usaha hidup gue. tapi dia ngelakuin itu demi bapaknya. Lu tau kan bokapnya sakit. Dari awal dia di Lampung, dia rusak hubungan gue. Sampai dia sewa preman buat nakain gue doang biar jauh dari Odi. Dia ngelakuin itu. Tau gak tuh orang? Enggak. Dia yang ngelakuin ini karena dia mau bantuin bapaknya. Bapaknya kepikiran Kalau masalah. bantu jangan kayak gitu dong. Cuma lo marah-marah kayak gini, lo nggak akan dapet apa-apa. Ya kan? Gue cuma kasihan Kak sama ayah aku. Iya, gue ngerti. Ayo lo istighfar Coba deh. kalau nggak ada tuh cewek, ayah nggak bakalan sakit, kakak nggak bakalan pergi dari rumah, Kak. Dia tuh cewek jahat banget tau. Gue nggak tahu di mana Odi. Nggak, tolong coba lu inget-inget lagi deh, tolong. Ini gini loh, kasihan bapaknya ini setiap hari ya, bokapnya setiap hari penyakitnya tambah kambuh, tambah parah. Dia cuma pengen ketemu sama kakaknya, kepikiran. Aku Sekarang nggak tahu jadi di tukang mana. parkir, lu tau nggak Odi? Gue terakhir Nggak, gue nanya, lu tau nggak Odi jadi tukang parkir, tau nggak? Gue cuma pernah lihat dia sekarang. Iya, makanya itu dia jadi tukang parkir, dia udah hidupnya susah sekarang. Dara ini cerita, Odi pernah datang ke rumahnya Dara dan itu pinjem uang. Iya Mas, Odi ini lagi susah, lagi kepepet uang. Dia pernah pinjem uang sama saya, tapi saya nggak kasih. Kenapa? Saya udah nggak percaya lagi sama dia. Ya emang. Coba. Sebulan yang lalu aja dia datang ke rumah gue. Sebulan yang lalu ngapain dia? Dia pinjam duit sama gue. Dan akhirnya Dara cerita yang sebenarnya kalau Odi ini sekarang pacaran sama tante. Lu pernah nggak tahu di mana dia? Gue beneran nggak tahu. Mending lo sekarang tanya sama tante. Dia sering banget jalan-jalan sama Brondong. Jalan Namanya sama itu Brondong? kalau nggak salah Tante Usi. Iya. Dia itu
temennya mama gue. Hah? Temennya nyokap lu? Iya, Lu berarti dianya aja emang tau nggak? kenapa Odi mau pacaran sama tante? Apa gara-gara kepepet ekonomi? Atau dia sendiri udah buta matanya, udah silau dengan dunia? Atau sendiri bingung gimana cara mencari uang? Akhirnya terpaksa dia pacaran sama tante. Tante Usi di mana rumahnya? Setahu gue rumahnya di Pondok Indah. Iya benar, Pondok Indah. Ya, Lu pernah pasti lihat Pondok dia Indah kan Pondok luas. Pondok Indah mana? Blok apa, jalan apa? Jalan Metro Alam. Metro Alam. Iya. Nomor 5 itu rumahnya dia di situ. Metro Alam nomor 5. Mendingan lo datang ke dia dan lo tanya Dodi di mana. Jangan ke rumah gue marah-marah kayak gini. Ya sorry ya, kita nggak tahu sama sekali kalau lu ternyata udah putus lama. Nggak dapat informasi dari tukang parkir katanya lu udah nikah sama Odi. Nyata nggak ini bener? Nggak sama sekali. Gue sama sekali ya udah nggak berhubungan lagi sama Odi semenjak gue tahu dia jalan sama tante. Sorry ya, sekali lagi sorry ya. Nanti gua akan coba cari ke sana ya. Ya, sorry banget ya, thank you ya. Tadi kita ngelihat Feli berusaha nenangin klien kita, yaitu Ratih. Di mobil sama Feli dimarah-marahin, diomel-omelin supaya tidak kasar lagi seperti itu. Akhirnya gue datang ke tempatnya Feli sama Ratih. Kak gimana kak sama Kak Odi kak? Kak di gimana? Kakak aku di mana kak? Kak Odi di mana? Gue cerita di dalam mobil. Sebelum gue cerita masalah darah ini, gue kasih pengertian sama Ratih supaya jangan bertindak seperti itu lagi. Kalau dia emosi seperti itu, nggak kontrol seperti itu, yang ada apa? Kita yang rugi. Tadi harusnya kamu nggak harus seperti itu. Habis aku kesel kak sama Dara. Dia tuh jahat banget. Gara-gara dia ya sakit. Kak Odi pergi dari rumah. Dia cerita semuanya loh. Apa? Dia cerita apa? Dia udah putus 1 bulan yang lalu. Dia pasti akal-akalnya dia doang kak. Dia pasti bohong. Dia pasti umpetin Kak Odi di dalam rumahnya. Nggak ada, Odi nggak ada. Dia udah putus 1 bulan yang lalu. Dan itu pun putusin gara-gara Odi itu jalan sama tante-tante. Hah? Tante? Kak Odi nggak mungkin kayak gitu. Dia tuh orangnya baik kak. Dia nggak mungkin sama tante-tante kayak gitu. Pasti akal-akalnya si Dara doang. Dia bohongin kakak. Terus gimana? Itu katanya mereka pacaran. Tante-tante itu, dia pacaran. Iya, pacaran. Tante-tante itu malah temennya ibunya Dara. Tapi emang tante-tante suka pacaran sama anak-anak berondong katanya. Astagfirullah. Makanya aku juga kaget. Jadi Odi itu nggak pernah nikah. Tapi terus katanya dia udah nikah. Dia nikahnya sama siapa coba kalau nggak sama dia? Ya kita nggak tahu nih. Kita kan harus cari dulu informasi yang akurat. Ini kan masih informasi. Kita harus buktiin. Cuman Dara ini yakin banget kita disuruh datang ke rumah tante-tante di Jalan Metro. Metro Alam. Pondok Indah. Ya udah, mending kita samperin tuh tante-tante sekarang aja kak. Beneran kak, sumpah kak. Aku pengen ketemu kakak sekarang kak. Ini tante-tantenya orang kaya. Kalau lu kayak begitu, lu bisa dimasukin penjara. Gue nggak peduli. Yang penting gue ketemu sama kakak gue. Lu jadi kalau gue ngeliat ya kan, lu itu harus bisa menempatkan di mana saat lu butuh informasi, di mana saat lu marah. Boleh lu marah sama Dara, tapi kan lu butuh informasi juga dari dia. Coba lu tahu informasi lu. Bahkan katanya Dara ini pernah juga lu sama preman tuh ngebukin kakak lu sendiri sama Dara supaya nggak pacaran ya. Enggak, itu bohong. Itu bohong. Itu akal-akalnya dia Dia doang. bilang kayak gitu. Enggak. Dia bilang apa? Enggak, dia bohong. Itu akal-akalnya dia Dia doang. nyuruh preman pernah ngancam Dara sama kakak. Enggak, aku nggak pernah kak. Aku nggak pernah nyuruh preman itu. Deh, gak usah percaya sama cewek itu lagi kak. Itu cewek udah nggak bener kak. Dia tuh aja bohong sama kakak kayak gitu. Nah, terus nggak percaya sama cewek itu berarti kita nggak perlu ngecek Tante Girang dong. Iya. Ayo, Cari kemana lagi? ayo. Berarti kan harus percaya, kita harus buktikan dulu. Yaudah deh, terserah. Kakak yang penting gue ketemu Kak Odi. Udah, terserah deh. Berarti lu harus ikutin kita. Oke. Makanya jangan ngomong sembarangan. Ya gue coba sabar. Nah, dapat informasi dari Dara, Tante Usi ini tinggalnya di daerah Pondok Indah. Tim coba ngecek dulu kebenarannya. Tim survei ke daerah Pondok Indah, ke Jalan Metro Alam, coba cek dulu kebenarannya di situ. Ada nggak yang namanya Tante Usi? Ya, ini sekarang kita akan lanjut pencarian lagi. Terakhir kita akan mencari rumahnya Tante Usi ya di daerah Pondok Indah.
Jalan Metro Alam nomor 5 katanya. Nah, ternyata rumahnya bukan di situ. Memang di daerah Pondok Indah juga, tapi nggak di sekitar situ. Iya, agak luarnya Pondok Indah. Itu. Jadi kita ini dapat informasi dari tim, kita akan menuju ke sana. Cuman kita akan jemput dulu. Rati dulu. Klien kita Rati. Katanya dia ini tinggal di mana kemarin? Kita anterin dia. Di rumah Om Bimo itu. Om Bimo ya, rumahnya Om Bimo Bintaro. Kita jemput di rumahnya Om Bimo, kita ketemu sama Rati, kita jelasin bahwa kita sudah dapat alamatnya Tante Usi. Halo. Halo. Ya. Gimana kok? Gimana tentang kabar kakakku? Ya, kan kemarin kita kan terakhir kan udah berusaha untuk nyari rumahnya Tante Uci, ya Uci ya. Ya ternyata rumahnya bukan di situ alamatnya, cuman memang di daerah situ. Tapi dia agak ke pinggir sedikit. Luar Pondok. Iya, luar Pondok Indahnya, ya di daerah Pondok Pinang gitulah. Oh berarti itu udah pasti kan rumahnya di situ? Ya, kita udah dapat rumahnya. Ini tim kita lagi nunggu di sana. Ini kita langsung aja menuju ke sana ya. Di perjalanan gue bilang lagi nih sama Rati, jangan emosi, jangan bikin ribut, jangan bikin masalah. Karena bagaimanapun juga itu akan membuat kita susah untuk cari informasi. Ya, yang ada kita akan diusir, yang ada kita nggak dapat apa-apa. Nah dia pun mau ikutin peraturan kita. Kamu tetap ingat ya yang kemarin kita bilang kalau kamu harus calm down ya. Ya Kak. Harus Ya. lebih sabar lagi. Bagaimanapun juga informasi yang kita dapat ini belum tentu benar. Kita harus Keterangannya. terima dan kita buktiin sendiri. Ya. Iya kan kemarin bilang kalau Dara ini bilang Odi ini pacaran sama tante-tante. Cuman kan kita harus kocek ulang dulu. Gak boleh nanti kamu datang langsung nuduh dia tante dan lain sebagainya. Kita harus Jangan. tanya dulu baik-baik. Iya, nanti malah nggak dapat apa-apa. Kita malah nanti ribut malah. Malah diusir. Ini rumahnya. Ini rumahnya ya? Oke ya? Iya, iya. Misi. Permisi. Assalamualaikum. Misi. Pas kita nyampe rumahnya Tante Usi, rumahnya memang besar. Berapa kali kita ketok-ketok, berapa kali kita panggil-panggil, ya. Akhirnya keluarlah ini seorang satpam di sini. Assalamualaikum. Misi. Bukannya pagarnya gak ketutup ya? Nggak tutup akhirnya? Oh tuh ada Pak Satpam. Misi Pak. Pak, rumahnya Ibu Eci, Pak. Usi. Usi. Ada janji Pak? Nggak ada, Pak. Cuman mau ketemu sama Ibu Usi bisa? Sebentar ya Pak. Iya. Gak lama kemudian keluarlah Tante Usi ini. Itu orangnya udah keluar tuh. Mana sih? Permisi Tante. Dia bingung lihat kita semuanya. Kita jelaskan baik-baik di situ. Bahwa kita dari Antv mau membantu klien kita namanya Rati pengen mencari kakaknya yang namanya Odi. Iya maaf Tante. Iya. Apa kabar Tante? Iya maaf ganggu sebentar dengan Tante Usi. Iya ini maaf mengganggu sebentar. Cuman mau nanya Tante Usi. Iya. Gini. Tante Usi kenal sama Odi. Odi? Iya. Oh ya. Nah begitu nyebut nama Odi, Tante Usi ini langsung kenal. Mukanya semeringah. Dia langsung senang di situ. Dia bilang Odi ini anaknya baik, masih muda, saya suka kerja dia. Dipuji-puji ini Odi ini. Odi ini ada fotonya kita. Maaf. Iya. Iya. Coba kasih lihat fotonya. Ya. Ini bukan? Sebentar, sebentar. Nah ini. Oh iya. Kenal Tante? Kenal? Oh kenal? Iya kenal. Dia orangnya baik. Suka nolong tante. Anaknya cakep banget. Iya. Cuma dasar tante aja yang sama dia. Goda-godain Kak Odi kan? Rati ini merasa Tante Usi sama Odi ini ada apa-apa, ada hubungan apa-apa. Langsung marah Rati ini. Dasar perempuan tua tante nggak tahu diri kamu. Ini siapa sih? Kok nggak sopan? Anak kecil. Emang iya kan? Tante yang goda-godain kakak saya, ngajak jalan bareng sama kakak saya. Ini siapa sih? Kok datang-datang kok marah-marah begini? Hah? Udah deh, di mana Kak Odi sekarang tante? Nggak tahu diri banget sih. Biarin, dia tuh tante-tante ganjil tau. Dia tuh godain kakak aku kan, dia tuh godain kakak
Rati, udah. Dasar tua bangka nggak tahu diri kamu. Ngaca dong, sudah tua masih suka aja memberondong. Itu kakak saya. Kakak saya ini ada orang yang baik, jangan seperti itu. Waduh, dimaki-maki Tante Usi ini. Kamu kurang ajar ya. Lawan Tante. Kurang ajar, kamu kurang ajar. Tahu Gimana Kak Odi? Gak sopan kamu itu sama orang Gimana, tua. Kak Ngerti ya Odi? kamu? Tante tuh harusnya ngaca. Baik-baik ya. Rati, udah Rati. Dia tuh udah. Gimana sih Saya saya itu tuh? nggak ada apa-apa sama Odi. Gimana kakak? Disitulah Tante Usi ini marah, kita diusir semuanya akhirnya di situ. Dia tadinya mau nuntut kita loh, dia ngerasa nggak terima di situ. Karena apa? Karena dia merasa difitnah. Itu Nggak kan perlu. ganjen tau, dia tuh kan ganjen. Rati, Kok dijaga dong? Ya, dia ini iya. Tolong bawa dia keluar dari Iya. sini. Gimana Kak Odi? Gimana Kak Odi? Gimana Kak Odi? Gimana? Udah, Feli, Pak. Dari gue ya? Kamu nggak ada sopan, kamu yang kurang ajar. Mana Kak Odi? Berani kamu marah di rumah orang. Ini siapa kok tiba-tiba dibawa ke sini marah-marah di rumah saya? Tante, mana kakak gue? Ngumpetnya di mana? Tutup mulut kamu ya, tutup mulut kamu. Gue shock ngeliat Rati, bener gue shock di situ. Kecewa gue ngeliat Rati, dia nggak dengerin kata-kata gue di situ. Kamu tahu nggak kalau saya itu siapa? Ya. Dia tahu nggak tuh kalau saya ini siapa? Hah? Dia nggak tahu Tante. Saya ini punya kekuasaan di sini. Saya bisa melakukan apa aja. Jangan begitu caranya. Baik-baik ngomong sama saya. Ya nanti saya kasih tahu Tante. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Nanti saya akan kasih tahu dia, saya akan marahin dia nanti. Odi itu hanya karyawan di kantor saya. Saya direktur di situ. Informasi yang didapat dari Dara nggak sesuai. Dibikinnya Tante Usi ini ada apa-apa sama Odi. Astagfirullahaladzim. Jadi Odi karyawannya Tante? Iya, emang dia baik. Dia rajin, suka menolong saya. Saya suka sama dia, tapi bukan berarti apa-apa. Seperti tidak dituduhkan sama dia. Saya bisa pecat Odi karena saya punya kekuasaan di kantor itu. Jangan Tante. Kasihan Odi, sekarang dia lagi susah katanya. Ya, dia lagi susah dan ayahnya juga sakit. Kalau Tante bantuin Odi berarti bantu keluarganya juga. Ya. Tapi saya nggak suka, dia nggak sopan. Ya. Katanya dia adiknya. Ya. Nuduh-nuduh saya sembarangan. Urusan saya sama Odi kan hanya urusan kantor, nggak ada lebih. Jadi itu yang diceritakan sama Tante Usi. Dia karena kasihan sama Odi. Dia pengen bantuin Odi karena anaknya baik, anaknya pinter, ya, anaknya jujur, anaknya terbuka. Tapi dia dalam masalah, butuh uang, butuh pekerjaan. Karena akhirnya dibantu sama Tante Usi. Ini saya pengen ketemu sama Odi Tante. Kira-kira Odinya ada di mana? Odi itu sejak deket sama namanya Maria, dia jadi berubah. Maria? Iya. Ini taman Tante. Temennya Odi lah. Saya lihat di kantor beberapa kali Maria itu datang untuk nemuin Odi. Tante sih memang pernah dikenalin sama Odi. Dikenalin sebagai kawannya saja. Ya, saya waktu itu pernah juga sih ngobrol-ngobrol sama Maria itu. Katanya sih dia rumahnya di daerah Kebayoran kalau nggak salah. Di daerah Kebayoran. Iya, Maria ini. iya. Kalau Odinya cerita dari sendiri Odi. tinggal di mana, Tante? Saya kan pengen ketemunya sama Odi, bukan sama Maria. Odi, bukannya dia itu tinggal bareng ya sama Maria? Apa tinggal bareng? Bahkan ini Tante Usi ini bilang ya ada kemungkinan mungkin mereka nikah, Mas. Tinggal bareng sama Maria. Iya. Menurut pengakuannya sih seperti itu. Ini Bukannya dia udah nikah ya? sudah nikah. Setahu saya dia udah nikah katanya sama Maria itu. Odi sendiri yang bilang, Tante. Iya.
Ya, saya tapi nggak tahu persis ya, karena saya sama Odi itu hanya urusan kantor, nggak lebih. Jadi saya kurang begitu paham ya. Saya nggak mau ngurusin urusan orang. Maria ya, di daerah Kebayoran. Iya, di daerah Kebayoran. Kalau gitu makasih banyak Tante Iya. atas waktunya. Ya mohon maaf sekali lagi ya Tante ya. Ya, Sama-sama. terima kasih ya. Akhirnya gue coba datengin Ratih. Di situ Ratih diomel-omelin sama Feli katanya. Udah gue marah-marahin. Gimana Kak? Info tentang Kak Odi bener kan? Dia tuh tante-tante Kak Odi kan? Tante nanya udah deketin kakak aku, udah godain kakak aku, bener kan? Kamu itu dikasih tahu harusnya nurut gitu loh. Bukannya malah ngelawan seperti itu. Kamu nggak bisa bang dikasih tahu sekali 2 kali gitu. Masa aku harus teriak-teriak sama kamu kan? Kamu suka kalau aku teriak di muka kamu, aku marah-marah sama kamu. Kamu suka begitu? Ya tapi tante itu tuh udah gimana ya? Udah muji-muji kakak aku, udah segala Kamu kan macam. tadi jalan sebelum bareng. kesini, sebelum sini tadi kan. Tante tau gak sih Kak? Ngajak-ngajakin. Fel ini nggak bisa dikasih tahu Fel anak ini. Fel. Tadi udah kamu kasih tahu. Udah, aku udah ngasih tahu berkali-kali dari tadi. Coba dong, kamu tadi udah diem, udah tenang. Kok kamu naik lagi sih? Ini kalau laki udah aku maki-maki ini. Udah, tadi udah aku kasih tahu. Kan udah dikasih tahu berkali-kali. Itu rumahnya orang ya. Apalagi orang itu punya ya, orang itu punya semuanya. Ya, kalau kita nggak sopan, kalau kita semena-mena dia nggak Lakuin terima. apa aja loh. Iya loh, apalagi itu adalah bosnya Odi. Kamu tahu perempuan itu? Udah gua kasih tahu di sini. Udah 2 kali dia melanggar peraturan ini. Udah 2 kali dia seenaknya sendiri tanpa memperhatikan kita. Akhirnya gue coba ceramain dia di situ. Maksud kakak bosnya Odi itu gimana? Dia bosnya, Odi itu kerja dan dia adalah bosnya pemilik perusahaan itu. Coba kembali. Oh, tunggu. Jadi yang dia bilang ada hubungan sama... Nggak ada, Nggak ada? nggak ada sama sekali. Tuh kan? Dia tuh respect sama Odi. Odi orang yang baik, Odi orang yang rajin. Karena kemarin katanya dia lagi jatuh, sekarang dia udah kerja, udah dapat pekerjaan, udah enak. Kamu gituin coba. Kalau misalkan kakak kamu dipecat lagi, nggak punya kerja, dia ke jalan lagi, kamu mau? Jadi ibu ini ternyata yang nolongin, yang bantuin. Iya. Wah, sekarang Informasi di daerah itu belum tentu benar. Kan kita bilang, informasi jangan langsung telan mentah-mentah. Kamu lihat, dia malah nolongin loh. Lah terus sekarang gimana info tentang Kak Odi? Kakak tahu nggak Kak Odi sekarang di mana? Atau enggak tante-tante itu ngasih tahu di mana Kak Odi sekarang? Kok nggak akan ngasih tahu kalau lu cuma begitu aja. Abisnya gue emosi Kak. Karena lu pikir lu doang yang emosi ngeliat lu kayak begitu. Kita semua emosi ngeliat lu. Gue tuh kesel, gue tuh pengen cepet-cepet ketemu kakak gue. Gue kasihan sama ayah di rumah. Dan tante itu juga emosi ngeliat lu gitu loh. Dia nggak tahu apa-apa loh, bayangin. Dia orang tua loh. Dia nolongin Odi kakak lu, bayangin. Tapi ternyata dia difitnah dan lu tunjuk-tunjuk mukanya dia, bayangin. Astagfirullahaladzim. Iya. Dia yang selama ini nolongin kakak lu tuh dia. Tau nggak? Kalau kakak lu dikeluarkan hari ini juga, kakak lu nggak punya kerjaan. Ya sorry gue nggak tahu itu tante siapa. Tapi tuh dia tuh dari awal udah muji-muji Kak Odi. Gimana aku nggak cemburu gitu? Udah di sini posisinya lo salah. Lo nggak usah keras lagi. Ya gue kan sayang sama kakak gue ya. Gue nggak mau ada orang lain muji-muji kakak gue. Apalagi itu tante-tante kan. Itu tante-tante apaan tuh tante kayak gitu. Mudah-mudahin kakak gue. Ya nggak pantas lah tante-tante tuh jalan sama kakak gue. Seharusnya tuh dia jadi nyokap gue. Nggak malah godain kakak gue. Dasar Kalau misalkan ini Ratih, ya tidak mau ikutin peraturan kita yang terakhir kali, sudah kita break pencarian, kita berhentikan pencarian ini. Gue bilang seperti itu, gue tegesin. Coba ini kalau kita nggak baik-baik nanya sama Tante Uci, kita nggak dapat informasi apa-apa loh.
Kalau kita tadi emosi ngikutin kamu, kita dapat apa coba? Gue ngomongin begitu, Ratih. Ya gue minta maaf ya, gue salah, gue terlalu emosi tadi. Gue minta maaf. Udah lu janji ya untuk kali ini lu nggak perlu main kasar segitu sama orang, apalagi sama orang tua. Dosa lu sama orang tua gitu. Iya. Ya maaf. Nah, ini gue dapat informasi, tapi gue nggak tahu bener atau enggak. Lu nggak usah kebal juga informasi ini. Ya. Odi ini katanya tinggal bareng sama Maria. Maria itu siapanya Kak Odi coba? Ya, ini tante itu juga nggak bisa ngasih kepastian, tapi katanya mereka udah nikah. Hah? Nikah? Masa Kak Odi nikah nggak ngabarin keluarga gitu? Kaget di situ Ratih. Kaget di situ, dia shock di situ. Dia nangis di situ. Dia nggak percaya sama sekali di situ. Masa kakaknya sampai seperti itu sih? Tinggal serumah sama perempuan namanya Maria. Mereka udah nikah belum, Mas? Mereka udah nikah belum, Mas? Waduh, saya nggak tahu udah nikah atau belum. Ya, mereka udah tinggal bareng. Udah lama mereka. Masa sih Kak Odi tega kayak gitu? Dia nikah nggak ngabarin keluarga. Sedangkan ayah di rumah nungguin Kak Odi. Tega banget. Kalau mereka udah nikah, berarti apa yang diomongin sama tukang parkir itu benar. Kalau mereka udah menikah, berarti mereka tidak pernah mendapat persetujuan dari orang tuanya Ratih. Kecewa di situ Ratih, dia nangis di situ. Dia ingat sama bapaknya. Ya, mudah-mudahan informasi nggak benar. Cuman katanya seperti itu. Sekarang mending kita coba cek aja ke rumahnya di Kebayoran sana. Gue udah dikasih alamatnya. Bismillah ya. Semoga Kak Odi cepat ketemu. Yang penting aku pengen ketemu Kak Odi, udah itu aja. Dikasih alamatnya sama Tante Uci, jalannya juga dikasih, RT RW-nya juga dikasih, tim menuju ke sana duluan. Tim coba cross check. Nah, tim begitu tahu informasi alamatnya, tim sudah cross check duluan, tim ngasih tahu gua. Man, ini kayaknya kita udah pernah kesini deh. Ini bukannya rumah ini deket rumah Om Bimo. Om Bimo siapa? Om Bimo. Om Bimonya Ratih yang waktu kita jemput dia ke rumahnya. Ini kan? Enggak lah. Ini kan bukannya jemput? Iya, Deket rumah dekat kamu. rumah Bimo. Gue nggak ngomong sama Ratih waktu itu. Gue coba buktiin. Ternyata bener. Driver kita menuju ke tempat rumahnya Om Bimo. Loh kok ini jalannya mau ke rumah Om Bimo sih? Ini kan bener gang Iya. jemput kamu tuh Iya di sini. bener. Iya. Makanya. Ini bener kan alamatnya? Iya kan alamatnya ini kan, Mas? Iya ini betul. Ya berarti deket-deket sini dong. Kok Om Bimo nggak pernah cerita sih kalau dia tuh rumahnya deket sama Kak Odi? Harusnya kan dia cerita gitu. Orang dia kan juga tahu di kampung lagi pada nyariin Kak Odi, harusnya tuh dia cerita. Seharusnya kan Om Bimo ini kamu kasih tahu kan kalau kamu kesini nyariin kakak kamu. Iya kan? Iya. Dan dia tahu pastinya dong. Tahu. Tapi kan karena dia tadi juga buru-buru mau berangkat kerja, ya dia nggak ngasih info apa-apa ke aku. Dia nggak tahu Kak Odi tuh di mana sekarang. Dia ngomong-ngomong. Yaudah, coba nanti kita bercek aja langsung ya. Maria ya. Ini udah deket. Nah, depan Pak ya. Loh, Itu ini yang cat orange. itu kan sampingnya rumah. Ya, kita langsung turun aja ya, mau nggak? Dan di rumahnya Om Bimo itu ada sebuah rumah di situ dan itu adalah rumahnya Odi. Lu ini kan dekat rumah kamu itu. Samping itu. Samping Om pas. Bimo. Ini samping pas loh. Ya pasti kenal harusnya. Ayo coba langsung sana ayo. Langsung. Ayo coba langsung. Kak Odi! Kak Odi, Kak! Ini aku Rati, Kak, buka dong! Sabar dulu dong. Pelan-pelan dulu bisa nggak? Kak Odi! Ya sabar dulu bisa Kak nggak?
teriak-teriak, dia emosi nggak kontrol di situ. Odi, Mas Odi keluar kamu Mas Odi. Kayak orang histeris. Gue shock lu ngeliatnya, gue shock lu ngeliatnya. Kayaknya ini ada sesuatu yang kena ini dalam hati ataupun sarafnya Ratih ini. Ada apa ini Ratih ini? Ratih lu keluar gak? Jangan ini rumah orang, astagfirullahaladzim. Ratih lu keluar gak? Udah, astagfirullahaladzim. Udah, ini rumah orang. Astagfirullahaladzim. Kak Odi buka pintu Kak Odi. Semua tetangga ngeliat. Sampai akhirnya Om Bimo keluar rumah. Om Bimo keluar marah-marahin Ratih, kemudian Ratih ditarik ke rumahnya, dikasih tahu. Udah, jangan apa-apa. Odi! Ya apa sih? Jangan ngalahin aku! Aku mau ketemu Kak Odi! Aku mau ketemu Kak Odi! Aku mau ketemu Kak Odi, Om! Kamu nggak tahu Om di sini. Kamu bikin malu Om aja, teriak-teriak kamu di rumah tetangga. Iya, tapi aku pengen ketemu Om! Kamu hargain Om. Aku pengen ketemu Kak Odi, Om! Jangan ngalahin aku! Ngeri. Kamu kan udah tahu. Aku sayang sama kakak aku pengen ketemu kakak aku, Om! Om jangan ngalahin aku! Apa ini maksudnya? Bukannya Om Bimo bantuin dia kok malah larang Ratih. Harusnya Om Bimo ini tahu semuanya. Tapi Ratih nggak peduli, dia balik lagi ke rumahnya Odi. Dia teriak-teriak manggil Odi di situ. Akhirnya Om Bimo ini marah. Telepon dong kamu. Ratih, Kak Odi! Kak Odi keluar, Kak Odi! Kak Odi keluar! Kak Odi! Kak Odi keluar! Abi ini apaan sih? Abi ini apaan sih? Udah deh! Biarin. Enggak, aku pengen ketemu Kak Odi, pokoknya Biarin, aku ketemu Kak Odi! Odi kan sudah punya rumah tangga sendiri. Kamu bikin malu aja. Telepon dong kakak. Dan Om Bimo bilang, ayah kamu akan saya telepon. Ya, ayah kamu pasti akan marah mendengar ini. Ada apa ini? Kenapa ayahnya marah? Shock di sini kita semua. Ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan, tapi kita nggak tahu. Ratih udah, dia tuh udah nikah, Ratih istighfar. Ratih udah, Ratih. Gak pokoknya aku pengen ketemu Kak Odi, Kak Odi keluar! Kak Odi keluar! Kak Odi keluar! Ratih dia udah nikah, Ratih istighfar. Ratih istighfar, Ratih. Ratih nggak peduli sama sekali. Dia tetap lari lagi menghampiri rumahnya Odi. Dia teriak-teriak ke rumahnya Odi. Mau dilempar rumah Odi pakai batu. Dan tiba-tiba datang sebuah motor di situ dikendarain sama seorang cowok dan seorang cewek. Dan laki-laki itu adalah Odi. Sayang! Ya ampun, Kak Odi, aku kangen Kak Odi! Kak Odi! Kak Odi kok gak pulang-pulang? Ya mana siapa? Siapa? Dia istri kakak. Dia istri kakak. Jadi, kakak udah nikah sama ini cewek. Kakak tega banget, kakak nikah mau ngabarin keluarga. Kakak tega nyakitin hati aku tahu. Aku tuh sayang sama kakak, aku tuh cinta sama kakak. Soalnya kakak tuh ngerti. Gue sama Feli bengong di situ. Ada apa ini? Bukannya Ratih ini adik kandungnya Odi, kok dia bilang sayang? Kok seperti orang pacaran? Seperti orang suka di situ. Ada apa ini? Tapi kakak udah anggap kamu sebagai adik kakak sendiri. Enggak, aku bukan adik kakak. Oh iya. Kakak juga sayang sama kamu. Tapi kakak lebih cinta sama kakak. Enggak, pokoknya aku mau. Kakak sekarang harus ngasih pernyataan, Dek. Enggak. Kakak kamu udah sama aku. Enggak, dia tuh bukan kakak kandung aku. Aku cuma anak angkat, jadi aku mau kakak tuh pulang. Kakak nikah sama aku, Kak. Ayo, Kak, tinggalin perempuan ini. Kakak harus terima. Apa sih? Cukup, Ratih, cukup! Kebongkarlah semuanya di situ. Ya. Jadi selama ini ternyata Odi itu tahu kalau Ratih itu suka sama dia. Ya. Tapi Odi udah kasih tahu berkali-kali kita nggak bisa menikah. Karena Odi udah menganggap sebagai adiknya. Udah lama tinggal bareng satu rumah. Udah seperti adik kandung sendiri. Ya.
Nah Odi ini setiap punya pacar, Rati ini cemburu. Rati ini nggak suka setiap punya pacar, Odi ini diserang, diteror pacarnya. Akibatnya apa? Pacarnya takut, Odinya gerah. Akhirnya dia nggak nyaman, dia pergi dari rumah. Enggak, pokoknya ayo kakak pulang. Nggak. Ayo. Kakak nggak kasihan ayah di rumah. Ayah tuh sakit gara-gara kakak. Ayah sakit tuh gara-gara kamu. Enggak. Pokoknya kakak harus pulang. Ayo kak, Nggak. kita nikah kak. Kakak nggak mau pulang. Aku tahu sebenarnya kakak tuh sayang sama aku kan. Buktinya kakak pernah Kamu nggak kasih sadar? Kakak udah nikah. Nah, bapaknya ini sudah tahu kalau ternyata Odi ini ya, disukain sama Rati. Bapaknya ini udah ngasih tahu berkali-kali sama Rati tapi nggak bisa. Akhirnya bapak kepikiran jatuh sakit. Bukan karena Odi tapi gara-gara Rati bapaknya ini sakit. Astagfirullahaladzim. Daripada kamu bikin aku pusing, mendingan kamu pulang. Engkau milik kekasihmu, Ayo kita pulang kak. Ayo nungguin di lampu kak. Kamu pulang, Rati. Ayo kak. tapi engkau selalu di Kak jangan pergi hati. kak. Kak jangan Takkan pergi. Kakak boleh pergi pokoknya kak. Udah, Rati. Kamu pulang. Jangan pernah engkau bersedih, jangan pernah engkau sesali. Rati, kakak udah bilang. Kakak udah bilang. Pulang. Pulang, mendingan pulang. Kita tak ada yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Mungkin bila kita akan bersatu hanya dalam dunia. Cinta itu nggak bisa dipaksakan. Ya. Bagaimanapun juga cinta itu tumbuh dari hati nurani yang paling dalam. Ya. Kalau kita merasa mencintai seseorang, ya itulah anugerah dari Tuhan, dari Allah. Nggak bisa dipaksakan. Namanya adik ya adik, ya namanya saudara ya saudara. Nggak bisa cinta itu dipaksakan. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Ya. Kita harus tahu, kita harus paham, kita harus sadar bahwa tidak sembarangan kita bisa mencintai seseorang. Ya. Tapi kita harus benar-benar ya, introspeksi diri, kita harus jaga perasaan kita. Jangan sampai menyakiti orang lain atau jangan sampai orang lain jatuh cinta sama kita bukan pada tempat. Dalam dunia yang baru